Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 19 Februari 2026. Judul renungan hari ini adalah Persekutuan yang terus-menerus dengan Roh Kudus. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Roma 8 ayat 6 yang berbunyi, "Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera." Seringkali orang-orang kesulitan untuk memiliki persekutuan sejati dengan Roh Kudus karena mereka terus-menerus hidup menurut pikiran mereka. Mereka adalah anak-anak daging, sibuk dengan kesadaran duniawi, dipenuhi dengan pertimbangan duniawi, dan didorong oleh pemikiran alami. Namun Alkitab berkata, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jika ada satu hal yang harus tetap konstan dalam dirimu, itu adalah hidup dalam persekutuan yang terus-menerus dengan Roh Kudus, mengenali pribadinya, berbicara dengannya, dan berjalan bersamanya setiap hari. 2 Korintus 13 ayat 14 mengatakan, "Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin." Berbicaralah kepada Tuhan selalu. Jangan hanya berdoa ketika engkau membutuhkan sesuatu. Sebaliknya, peliharalah persekutuan kasih yang berkelanjutan antara rohmu dan rohnya. Persekutuan itulah yang Dia inginkan. Jagalah agar tetap hidup. 1 Korintus 1 ayat 9 mengatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Persekutuan adalah komunikasi, perjamuan, minum bersama. Dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, kita menemukan bahwa Allah berbicara. Ia menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Ia berbicara kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Musa, kepada para nabi, dan melalui putranya, Yesus Kristus. Bahkan hingga hari ini, melalui firman-Nya dan Roh Kudus, Ia masih berbicara. Jadi, belajarlah untuk mendengarkan dan berbicara kembali kepadanya dalam persekutuan yang sejati. Itulah hidup dalam Roh. Haleluya! Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih karena Engkau telah membawa aku ke dalam persekutuan ilahi denganmu. Aku menyadari kehadiran-Mu di dalam diriku, dan bersuka cita atas hak istimewa dan berkat untuk selalu bersekutu denganmu. Melalui persekutuan itu, aku dibimbing, dikuatkan, dan diilhami untuk menjalani kehidupan yang lebih tinggi di dalam Kristus dan memenuhi tujuan hidupku. Dalam nama Yesus, amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. 2 Korintus 13 ayat 14, Yohanes 16 ayat 13, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam nama-Nya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan, karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.